Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi Object Oriented Analysis Design di perkuliahan OAD STT Nurul Fikri. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Software Requirement Specification atau yang biasanya disingkat dengan SRS. Ya, baik, apa sih itu SRS? Software Requirement Specification ya, atau RRS merupakan penggabungan dari requirement model dan requirement dokumen. Selama ini kita sudah membahas tentang requirement dokumen pada video-video sebelumnya. Baik teman-teman, untuk requirement model tentu saja kita menggunakan diagram-diagram UML yang selama ini sudah kita pelajari, gitu ya. Nah, untuk requirement modelnya kita sudah mempelajari tentang use case, tentang problem domain ya. Nah, pada video kali ini coba kita akan masuk ke requirement model terakhir, yaitu user interface. Ya, sebagai review materi-materi sebelumnya ya, karena pada video kali ini kemungkinan ini adalah teori terakhir di mata kuliah Object Oriented Analysis Design, gitu ya. Nah, untuk use case kita sudah ketahui, kita sudah mempelajari tentang use case diagram yang ada terkait interaksi aktor dan use case. Lalu setiap use case nanti ada deskripsinya masing-masing. Ya, untuk problem domain model teman-teman sudah belajar domain model dan kelas diagram. Untuk kelas diagram nanti ditambah metode, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, pada video terakhir tentang teori di Object Oriented Analysis Design, kita akan pelajari tentang interface model. Di sini ada dua ya, tapi pada video kali ini kita akan coba detailkan tentang user interface ya. Di interface model di sini teman-teman nanti di dalam pemodelannya, dalam pengembangan sebuah aplikasi, teman-teman bisa membuat user interface dan system interface. UI atau user interface ya teman-teman, ini contohnya kalau pemrograman mobile sebelum di-develop ya, nanti dibuat dulu user interface-nya seperti apa. Kalau web itu juga demikian, layoutnya kita buat sedemikian rupa agar dalam nanti pengembangan sebuah aplikasi nanti sesuai dengan user interface yang kita buat sebelumnya atau kita rancang sebelumnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba detailkan ya, ini contoh sistem interface ya. Sistem interface itu terkait dengan jaringan, tentang server atau database. Nanti pun dalam pengembangan sebuah aplikasi itu teman-teman coba modelkan atau gambarkan, gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba detailkan tentang user interface itu sendiri ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem, maka perancangan dari user interface itu atau UI itu sangat penting ya, yang bertujuan untuk menggambarkan tampilan sistem yang kita akan kembangkan. Nah, salah satu tahapan awal dalam membuat user interface adalah wireframe, gitu ya. Baik, coba kita akan bedah. Nah, contohnya teman-teman, di sini wireframe dari sebuah halaman web ya. Di pojok kiri atas ada logo, ada top menu, ada main menu ya, terusnya ada main, halaman utama, ada sidebar. Nah, coba teman-teman buatkan tata letak atau layout dari sebuah web, gitu ya. Nah, ini namanya wireframe, seperti itu. Ya, kalau teman-teman membuat aplikasi berbasis Android
ya, atau mobile, maka teman-teman coba buatkan wireframe-nya ya seperti ini. Misalnya ada halaman login ya, halaman misalnya register dan seterusnya. Coba teman-teman gambarkan gitu ya, wireframe-nya. Apa itu wireframe? Ya, wireframe adalah kerangka atau coretan kasar untuk penataan item-item pada halaman web atau sistem ya, sebelum proses desain sesungguhnya dimulai. Jadi sebelum proses desain sesungguhnya dimulai, teman-teman coba buat kerangka atau coretan kasar untuk penataan tadi item-itemnya atau objek-objeknya pada sebuah sistem. Nah, contohnya tadi kita sudah lihat di web ada header, ada konten, ada footer, ada sidebar, dan lain sebagainya. Nah, biasanya proses ini diserahkan ke bagian UI designer. Nah, ketika diserahkan, maka wireframe itu dirancang oleh user interface tersebut ya sebagai coretan kasar gitu ya. Bisa dengan tangan di kertas ataupun nanti dengan tool-tool khusus gitu ya. Biasanya pensil ya atau yang lain sebagainya, teman-teman nanti bisa cari ya, banyak sekali software-software untuk membuat user interface. Nah, wireframe nanti salah satu di dalamnya gitu ya. Jadi tahapan awal untuk membuat user interface adalah kita membuat wireframe. Oke. Tadi ya, contohnya merancang layout, ada 2 kolom, ada 3 kolom. Itu teman-teman silakan dibuat. Nah, biasanya kalau web itu juga ada framework-nya, salah satunya Bootstrap ya, yang sudah cukup terkenal. Itu sudah teman-teman pelajari di materi atau mata kuliah pemrograman web dasar dan pemrograman web lanjutan. Baik, ini review aja dari materi pemrograman web. Ada layoutnya header, kolom 1, kolom 2, ya, ada footer, dan seterusnya. Ini contoh dari wireframe ya, atau coretan kasar. Ada yang 3 kolom seperti ini. Biasanya kalau menggunakan framework Bootstrap, teman-teman menggunakan grid system. Jadi seperti inilah contoh dari wireframe dari sebuah halaman web, gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih teman-teman ketika sebelum di develop sesungguhnya kita buat wireframe ini? Dengan adanya wireframe, maka web developer sangat terbantu dalam pekerjaannya. Dalam proses pengembangannya jadi lebih terstruktur dan terarah. Bayangkan kalau belum ada wireframe atau coretan kasar, maka nanti sering terjadi revisi atau perbaikan yang nanti akan membuat lambat pekerjaan kita, seperti itu. Oke, elemen dalam membuat wireframe itu apa sih, teman-teman? Elemen-elemennya, ya pertama informasinya, biasanya sih bersumber dari riset, atau nanti biasanya kalau membuat aplikasi atau sistem informasi, nanti ada user requirement yang sudah kita pelajari juga sebelum-sebelumnya, gitu. Nanti bentuknya bisa form, bisa gambar, link, paragraf, dan lain sebagainya gitu ya. Itu elemen pertama dari wireframe. Yang kedua, menu atau navigasi. Nah, tadi ya sudah kita lihat juga contohnya di Android pasti juga ada menunya atau navigasinya. Ini juga sangat penting karena dengan navigasi nanti ibarat kompas ya, yang berguna untuk menunjukkan arah ya, atau dari satu halaman ke halaman lain ya, nanti menggunakan navigasi ini. Kayak gitu. Oke, elemen yang ketiga yaitu desain interface-nya. Ya, pada bagian ini di mana proses diseleksi dan penempatan elemen, biasanya tombol ya, link, judul, format font ya, dan seterusnya. Itu coba teman-teman desain juga sedemikian rupa yang tujuannya sebagai media bagi pengguna dalam nanti interaksi dengan tampilan yang ada, seperti itu. Oke, itu tentang wireframe. Lalu dalam user interface nanti juga ada istilah mockup, ada istilah juga prototype. Jadi tadi langkah awal dalam membuat user interface adalah wireframe. Lalu ada istilah lain juga nih, ada mockup, ada prototype. Apa sih bedanya teman-teman? Nah, ini bedanya. Apakah wireframe, mockup, sama prototype? Mungkin istilah ini teman-teman sudah sering dengar ya. Sama? Tentu saja
tidak, gitu ya. Kalau nanti dia bisa diklik, bisa berinteraksi atau interaktif, itu disebut dengan prototype, ya, seperti itu. Tapi kalau wireframe berarti nggak bisa, gitu ya, nggak bisa diklik, nggak bisa interaksi user dengan sistem. Kenapa? Karena tadi wireframe masih coretan kosong. Gitu. Itu beda pertama antara prototype dengan wireframe. Nah, yang paling tinggi adalah nanti teman-teman mockup. Jadi mockup itu nanti bisa diklik, bisa interaktif gitu ya. Dan yang terakhir dia high fidelity. Nah, nanti kita akan bahas apa itu high fidelity. Jadi kalau tingkatan tertinggi dari user interface adalah mockup. Oke, teman-teman coba kita bedah perbedaannya. Ya, jadi yang paling mendasar antara wireframe dengan mockup tadi ya, dapat kita lihat dari tingkat fidelity-nya, artinya presisinya atau tampilannya, ya. Kalau wireframe itu termasuk low ya, fidelity. Coba kita lihat, ya tadi low ya. Artinya dia tampilannya ya masih coretan kasar, sedangkan prototype sama mockup itu termasuk yang high fidelity, ya. Sedangkan mockup apalagi prototype ya itu teman-teman termasuk dalam yang high ya. Tetapi keduanya masih bersifat statis baik wireframe maupun mockup. Seperti itu. Kalau nanti wireframe, kalau nanti prototype nanti dia bersifat dinamis ya. Jadi wireframe dan mockup statis, sedang prototype nanti dinamis. Sehingga nanti interaksi user dengan usernya nanti bisa lebih banyak ya daripada mockup. Baik, kalau kita lihat bagiannya lagi. Ya, bisa sih prototype clickable dan interaktif, tapi nanti tidak sebanyak mockup. Gitu ya. Karena mockup ini nanti lebih dinamis gitu ya. Mohon maaf, prototype ya. Prototype ini nanti lebih dinamis. Coba kalau kita lihat lagi tadi teorinya. Jadi yang paling tinggi adalah prototype. Ya, prototype. Kalau mockup tadi masih statis, sedangkan prototype nanti dia sudah dinamis ya, karena bisa diklik dan nanti bisa berinteraksi dengan user. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi wireframe dan mockup itu dia perbedaan dasarnya tadi ya. Yang lebih jelas sih gambarnya teman-teman ya. Yang lebih jelas gambarnya tadi atau bagannya. Jadi ya, mockup ya termasuk yang high fidelity, termasuk prototype. Sedangkan wireframe tidak, karena dia masih coretan kasar. Yang bisa diklik dan bisa berinteraksi adalah prototype. Nah, untuk mockup dan wireframe berarti nggak bisa ya, karena dia masih bersifat statis, sedangkan prototype nanti bersifat jadi seperti itu teman-teman perbedaan antara wireframe, mockup dan prototype. Oke, selanjutnya coba kita bandingkan lagi perbedaan yang lain yang telah disinggung sebelumnya, bahwa low fidelity adalah desain yang tingkat presisinya masih rendah. Seperti tadi masih kasar ya. Masih kasar ya, paling tidak wireframe ini untuk menentukan tata letak atau layout. Sedangkan yang high fidelity adalah desain yang tingkat presisinya lebih tinggi. Nanti sudah ada warnanya. Kalau yang wireframe nanti masih hitam putih biasanya gitu ya. Sudah ada ukurannya, sudah ada jarak khususnya, dan seterusnya. Jadi tingkat presisi dan akurasinya lebih detail atau lebih tinggi daripada wireframe. Ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang low sama yang high. Ini biasanya warnanya hitam putih atau abu-abu. Ditambah warna satu lagi abu-abu, hitam, sama putih. Ini yang low, ini yang wireframe. Sedangkan yang high fidelity adalah yang mockup dan tadi satu lagi prototype. Kalau mockup masih statis, tapi kalau prototype nanti sudah bisa diklik-klik gitu ya. Sudah bisa berinteraksi antara user
dengan sistem. Oke, teman-teman, jadi pada video kali ini kita baru membahas tentang user interface di bagian tampilannya, belum ke sistemnya. Baik, saya ulang lagi sekali lagi teman-teman, bahwa ya mata kuliah OAD ini goalnya minimal nanti teman-teman bisa membuat SRS ya, walaupun di mata kuliah Object Oriented Analysis Design nanti sebelumnya sudah banyak diagram-diagram, kemarin terakhir di sequence diagram ya, tapi minimal untuk UAS ya teman-teman bisa membuat dokumentasi berupa SRS atau Software Requirement Specification yang nanti requirement dokumennya di dalam UAS ya minimal seperti ini. Ada use case model ada use case diagram dan deskripsi, ada program model gitu ya. Kalau domain model no method, kalau kelas diagram dengan metodenya. Terakhir teman-teman interface model. Nah, yang kita bahas tadi baru sampai user interface. Ya minimal nanti pas UAS teman-teman sudah bisa membuat sampai user interface. Ada apa tadi? Di user interface-nya ada wireframe ya, ada mockup dan ada prototype seperti itu. Syukur-syukur aplikasinya sudah jadi juga. Nah, biasanya kalau skripsi sih nanti sampai produk jadi ya, tapi untuk mata kuliah OAD teman-teman minimal sampai prototype ya. Ya bisa interaksi antara user dengan sistem. Baik, seperti itu teman-teman, terima kasih. Jadi sekali lagi ini adalah teori terakhir, berarti pada video selanjutnya kita akan coba praktek diagram-diagram yang sebelum kita praktek bersama-sama. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.